Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para habaib, para kiai, para asatid, wabil khusus Al-Habib Ahmad bin Idrus Al-Habsyi, Al-Habib Abdul Qadir Al-Idrus, dan seluruh para habaib yang lainnya, para kiai, para asatid, khususnya Ketua MUI Kota Probolinggo Al-Ustadz Nizar yang saya hormati, Khadimul Majlis Inat Al-Habib Muhammad bin Abbas ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, yang mudah-mudahan insyaallah kita doakan semuanya, mudah-mudahan beliau dikasih kesehatan zahir dan batin, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan insyaallah beliau selalu dijalankan oleh Allah di jalan daripada para leluhurnya, khususnya di jalannya daripada Syekh Abu Bakar bin Salim, bisa meneruskan daripada tongkat estafet dakwah para leluhurnya insyaallah. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di tempat ini semuanya mendapatkan keberkahan daripada Allah, berkah majelis inat, berkah daripada Syekh Abu Bakar bin Salim, berkah daripada Rasulullah. Mudah-mudahan insyaallah menyelimuti kepada kita semuanya yang hadir, hingga mudah-mudahan kita semuanya disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Kita diberikan oleh Allah taufik dan hidayah sehingga kita bisa beramal saleh di bulan Ramadan, sehingga tidak keluar bulan Ramadan kecuali insyaallah dosa-dosa kita dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal ibadah yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semuanya daripada kita dicatat oleh Allah menjadi hamba-hamba yang telah dibebaskan daripada nerakanya. Amin Allahumma amin Allahumma amin amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya bisa hadir di tempat yang mulia ini pada dasarnya adalah menjadi satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Dan insyaallah majelis ini bukan hanya majelis yang ada di Probolinggo ini, tapi insyaallah tabarukan majelis inat kita semuanya, bersambungnya majelis ini langsung dengan inat yang ada di Hadramaut sana, yaitu dengan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, hingga kita semuanya mudah-mudahan insyaallah masuk dalam kelompoknya daripada Syekh Abu Bakar bin Salim dan mendapatkan nazarahnya, pandangannya daripada Syekh Abu Bakar bin Salim, sehingga insyaallah semua daripada kita termasuk pecinta beliau, di mana dikatakan man ahabbana ma sayyabna, orang yang sudah cinta dengan kami, kami tidak akan pernah meninggalkannya. Kelak di hari kiamat kami yang akan mencari mereka, kelak di hari kiamat kami yang akan membantu mereka dalam hisabnya, kelak di hari kiamat kami yang akan menjadikan mereka orang-orang yang selamat sampai di hari kiamat, sampai menuju kepada surganya Allah. Amin Allahumma amin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majelis yang semacam ini pada hakikatnya adalah untuk bisa memperbaiki daripada diri kita. Namun perlu diingat wahai kaum muslimin, berapa banyak majelis yang sudah kita hadiri, berapa banyak ceramah-ceramah nasihat yang sudah kita dengarkan, yang pada dasarnya sebenarnya satu yang perlu untuk kita berikan dalam diri kita adalah
apakah hati kita telah kita buka sebelumnya sehingga bisa menerima daripada semua nasihat itu untuk bisa kita laksanakan dan kita amalkan setelahnya. Apakah kita sudah membuka telinga kita sehingga kita bisa mendengarkan kebenaran, mendengarkan nasihat, sehingga kita pulang ke sini kita berusaha untuk mengamalkannya. Ini yang perlu. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak mengingatkan orang itu di dalam masalah berakal, sehingga dikatakan afala ta'qilun, itu banyak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini menjadi pengingat untuk kita. Sudahkah kalian berakal? Sudah mikir? Ini kita karena memang manusia diberikan oleh Allah anugerah yang besar, yaitu adanya akal yang tidak diberikan kepada makhluk yang lainnya seperti binatang. Sehingga dikatakan makhluknya Allah itu kalau dibagi ada 3 macam. Muslimin, ada di antara mereka daripada makhluknya Allah yang hanya Allah berikan akal namun tidak diberikan oleh Allah syahwat, yaitu para malaikat. Allah berikan kepada mereka akal, tapi tidaklah diberikan oleh Allah kepada mereka syahwat. Makanya malaikat gak ada yang ingin tidur, gak ada. Gak ada yang kepingin nasi mandi, nasi kebuli, gak ada. Gak mau makan, kawin pun gak mau karena memang gak punya syahwat. Tidak diberikan oleh Allah syahwat. Yang ada diberikannya kepada mereka akal. Sehingga apa? Mereka berpikir untuk taat selalu kepada Allah. Sehingga disebutkan ada Allah dalam Al-Quran bahwasanya mereka itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah maksiat kepada Allah dan mereka selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ada yang diperintah oleh Allah mulai diciptakan untuk ruku, terus ruku. Kalaupun tidak disebut oleh mereka, kalau tidak diperintahkan untuk mereka bangun, maka mereka sama sekali nggak akan bangun sampai nanti hari kiamat. Ini para malaikat. Yang kedua, oleh Allah hanya diberikan syahwat, namun tidak diberikan kepada mereka akal. Siapa? Binatang. Karena itu untuk binatang gak ada yang jadi ustadz kiai, gak ada. Sapi jadi kiai gak ada. Sapi jadi dokter apalagi profesor gak ada, karena memang gak punya akal, cuma punyanya syahwat. Yang dipikir makan, tidur, kawin, sudah. Masya Allah. Gak pernah mikir besok mati ya apa ya nasibku. Loh ini kenapa gak punya akal? Ya apa aku bisa sholat dengan benar ya? Gak punya akal. Yang ada kalau sudah waktunya makan, yang dicari makanan. Kalau sudah lapar yang dicari pokoknya bisa makan. Tak mikir makanan dari mana itu. Ini halal, milikku, milik orang, terserah. Yang penting bisa aku makan. Ini binatang, Pak. Kalau sudah kepingin kawin, gak peduli. Pokok ndelok wong wedok kepingin kawin. Yang penting lihat betinanya kawin. Dan tidak peduli di jalan mau di dalam rumah, lek perlu ndukure genteng dadi, Pak. Saya melihat pitik itu kalau sudah ya pitik jago ketemu yang betina, dikejar-kejar kemanapun, dapatnya di mana ya jadi di situ. Kenapa? Karena dia sudah hasrat dan tidak ada mikir karena memang nggak punya akal. Ini. Bahkan terkadang nggak peduli yang dikawin itu adalah yang halal bagi dia ataukah yang haram, kalau perlu induknya sendiri, ibunya sendiri dikawin. Kenapa? Karena memang nggak dikasih oleh Allah akal. Dan yang ketiga, Allah berikan kepada mereka akal dan Allah juga berikan kepada mereka syahwat. Siapa? Kita sebagai manusia. Karena itu kita dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam, manusia ini benar-benar aku telah memuliakan manusia, kata Allah. Kenapa? Diberikan akal sehingga beda dengan binatang yang tidak dikasih oleh Allah akal. Namun Bu, manusia yang dikasih akal ini
Nggak semuanya mau menggunakan akalnya. Makanya tadi di Al-Quran banyak oleh Allah dikasih afala taqilun, kalian sudah berakal atau belum? Kalian gunakan akal kalian atau belum? Ini supaya kita mikir. Terkadang yang dikasih akal tapi justru yang condong ke syahwatnya, bukan untuk menggunakan akalnya. Yang seharusnya akal diberikan oleh Allah, dijadikan akal itu sebagai pengendali daripada syahwat. Syahwatnya digunakan, dijadikan, diarahkan untuk kepada taat untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari situlah dia menjadi orang-orang yang mulia, karena ada yang mengendalikan syahwatnya, yaitu akalnya ini. Nah, di sini manusia ini tengah-tengah, Pak. Tahu tengah-tengah. Dia punya akal, dia punya syahwat. Terkadang manusia itu bisa kalanya mengalahkan daripada malaikat, mengungguli kemuliaannya daripada para malaikat. Malaikat yang taat karena memang gak punya syahwat, pantas. Karena memang gak ada musuhnya. Cuma apa? Untuk taat, karena hanya punya akal, gak punya syahwat. Syahwat ini yang bisa menghalangi manusia untuk taat, pantas. Binatang gak mau taat, binatang ini tidak ada untuk perasaan ibadah atau takut mati. Kenapa? Ya karena memang gak punya akal, pantas. Tapi kalau manusia ini punya dua, makanya terkadang bisa mengungguli malaikat. Kenapa? Kalau justru dia bisa menggunakan syahwatnya hanya untuk ibadah, dia sama sekali tidak menjadi orang yang bermaksiat kepada Allah, maka disinilah mereka bahkan bisa mengungguli daripada para malaikat Allah. Lihat para nabi, para rasul lebih mulia daripada para malaikat, lebih mulia daripada para malaikat. Itu yang di peristiwa dan Mi'raj, di mana malaikat Jibril aja pamitan sama Nabi, nggak bisa untuk masuk ke mustawa. Ketika Nabi mau melewati Sidratul masuk ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril pamit, saya nggak bisa ikut masuk wahai Nabi. Kenapa? Inilah batasanku di sini. Kalau seandainya aku memaksa, lau khatautu khatwatan lah taraktu binurillah, seandainya memaksa satu langkah aku terbakar dengan cahayanya Allah. Tapi masalahnya Nabi masuk, di dalam ada orang, bukan Nabi, bukan Rasul, bukan malaikat, manusia biasa yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kenapa sudah ada musuhnya syahwat tapi digunakan untuk taat, dan tidaklah dia bermaksiat kepada Allah. Tapi sebaliknya, manusia terkadang walaupun sudah punya akal, akalnya karena nggak dipakai, justru yang dia lebih menggunakan dan mengikuti nafsu syahwatnya. Kehidupannya dia seperti binatang. Masya Allah, nggak pernah mikir kadang-kadangnya. Sudah tahu rentenir, riba haram, dan itu bisa menjadikan dia diadab oleh Allah di neraka. Wong teriwong masih banyak kadang-kadangnya. Duh, tak mikir. Apalah tak gilun wong teriwong, mikir lah sampean tuh. Ngeten iki, Pak. Khomer, minuman keras, narkoba itu haram, bisa berbahaya. Tetap aja dia nggak mau untuk mikir, tetap masih berani untuk maksiat. Mikir dah kita. Ramadan ini anugerah daripada Allah. Orang yang mau puasa bisa diampuni dosanya oleh Allah, yang meninggalkan tidak akan diampuni dosanya oleh Allah, bisa masuk dalam neraka. Tetap kadang-kadangnya meninggalkan puasa. Tuh. Kalau sudah demikian, terkadang manusia jauh lebih buruk daripada binatang. Yang ngomong bukan saya, ini Pak, Al-Quran langsung. Dia di dalam Al-Quran, lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha. Punya hati nggak dipakai mikir hatinya. Tahu halal haram nggak pernah mikir yang haram. Itu adalah berbahaya, tetap dilakukan. Tahu dia kalau bakal mati, sering ngangkat orang yang mati, sering nyolati orang yang mati, tapi nggak pernah mikir mungkin setelah ini aku yang mati, nggak pernah. Nah, ini
Hati-hati Pak. Ya, ini punya hati nggak pernah digunakan, punya mata ngelihat yang benar, ngelihat yang batil, tetap aja nggak perhatian, yang batil pun tetap dilakukan. Walam ayun la yusuruna biha walam adhanun la yasmauna biha. Punya telinga sering dengar ceramah-ceramah seperti ini, sering dengar, sering hadir haul, sering hadir pengajian, dapat ceramah, nasihat-nasihat para habaib kiai, tetap pulang nggak berubah. Masya Allah. Kalau sudah demikian ya apa? Kata Allah, ulaika kal an'am. Yang demikian ini seperti binatang. Bahkan tidak cuma seperti binatang, balhum adhal, justru lebih sesat dan lebih buruk daripada binatang Pak. Masya Allah. Lu kadang diceluk sapi ini ngamuk ki, diceluk sapi ngamuk, tapi kehidupan ini tidak beda dengan sapi kadang-kadang. Sing dipikiri opo mangan wareg, sing dipikiri opo turu enak, gak pernah mikir mati, gak pernah mikir dosa. Loh ini kadang-kadangnya kita. Masya Allah. Kalau sudah seperti ini jauh lebih buruk daripada binatang. Kenapa? Binatang melakukan itu karena memang nggak punya akal. Pantes manusia yang punya akal tapi nggak digunakan justru lebih buruk daripada binatang. Na'udzubillah min dzalik. Nih kita Pak, ingatkan kita dekat sudah dengan Ramadan. Ya, kita sudah dekat dengan Ramadan. Nggak semuanya orang dapat loh bulan Ramadan. Itu orang yang di kuburan kalau seandainya. Katakan oleh ulama, kalau mau mereka dikasih satu permintaan yang dikabulkan oleh Allah, mereka kepinginnya adalah apa? Untuk dihidupkan lagi supaya dapat bulan Ramadan. Ini kita yang hidup sekarang. Ya, mudah-mudahan semuanya tetap panjang umur. Ya, kita belum memastikan juga untuk bisa tetap mendapatkan bulan Ramadan. Tapi kalau seandainya kita diberikan oleh Allah kesempatan bulan Ramadan, hati-hati juga. Jangan sampai justru berlalunya Ramadan kita tidak pernah menghargai bulan Ramadan. Kita tidak pernah menjadikan bulan Ramadan istimewa untuk kita, tapi menjadikannya seperti bulan-bulan biasa. Kita masih berani maksiat kepada Allah di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi kewajiban puasa kita tinggalkan. Hati-hati Pak, hati-hati Bu. Ya, orang itu kalau ngerti kadar nilai, dia akan bisa menilainya dengan baik. Sampean ngerti barang antik ya? Barang antik itu kalau ke orang yang nggak ngerti dipikir rongsoan. Iya. Wah, rongsoan ini murah. Mobil-mobil antik, mobil lama, kalau ke orang yang nggak ngerti, ya dipikir murah. Tapi kalau kepada orang yang ngerti, orang yang mengkoleksi kolektor daripada barang antik, mahal nilainya itu. Berlian tahu mahal ya. Tapi kalau sudah ditunjukkan sama anak kecil dipikir kelereng nantinya. Ya, nek keran deh. Padahal berlian, tapi kalau kepada orang yang ngerti, dia akan menghargai ini indahnya. Ramadan juga demikian, Pak. Ini Nabi Musa saat munajat sama Allah itu kelihatan, ini apa? Kok ada nama bulan Ramadan? Perasaan aku belum mendapatkan ini. Apa ini bulan Ramadan? Sehingga tanya, mahadha ya Rabb, apa ini ya Allah? Dengan bulan yang dimakan dengan syahrul Ramadan, bulan Ramadan ini apa ini ya Allah? Maka Allah pun menjawab, hadza syahrun ikhtartuhu li nafsi wa a'taituhu li Ahmad ma ummatih ma lam u'ti ahadan ghairah. Ini adalah bulan yang aku pilih khusus untuk aku, dan ini bulan hanya aku berikan untuk Nabi Muhammad dan umatnya, yang tidak aku berikan kepada siapapun. Ya Musa, sama'i wa ardi wa malaikati yastaghfiruna liman shoma syahr Ramadan. Musa, ketahuilah orang yang berpuasa bulan Ramadan itu langitku, bumiku, para malaikatku semuanya mendoakan, memohonkan ampun untuk orang yang puasa bulan Ramadan. Wa inni amilu hamalati arsy kullama da'ani shaimu Ramadan an yaqulu amin. Dan aku perintahkan semua malaikat
yang ada 4 yang pembawa daripada arsy-Ku. Di saat ada orang yang puasa bulan Ramadan, berdoa untuk mereka mengamini semua doanya daripada orang-orang yang puasa bulan Ramadan. Dan kata Allah, wa ana inni aujabtu ala nafsi an la arudda du'a shaim Ramadan. Dan aku sudah menyatakan dalam diriku tidak akan menolak doanya orang yang puasa di bulan Ramadan. Di sini Nabi Musa, ya Allah, nikmatnya enaknya bulan Ramadan, tapi aku enggak dikasih oleh Allah. Ya Rabb, basatal khaira kulla li Ahmad wa ummatih faj'alni min ummatih. Sampai akhirnya Nabi Musa mohon, ya Allah, Engkau sudah memberikan kebaikan semuanya ini hanya untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Kalau gitu jadikan saja aku umatnya Nabi Muhammad. Ya. Lihat Pak, sampean yang sudah jadi umatnya Nabi Muhammad pernah menghargai Ramadan seperti ini. Ini Nabi Musa yang sudah jadi Nabi dari Rasul berharap jadi umatnya Nabi Muhammad hanya untuk dapat Ramadan. Sampean ini sudah berapa kali dapat Ramadan? Sampai akhirnya ditegur oleh Allah, ya Musa inni istafaituka birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Ya Musa, aku ini sudah milih kamu jadi Rasul, jadi Nabi untuk membawa risalahku kepada umat. Ambil apa yang sudah menjadi bagianmu, jadilah kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, ini Pak, hati-hati ya. Kita jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang paling berkah. Karena kita belum tentu dapat Ramadan lagi di tahun yang akan datang. Ya, jadikanlah terus dalam ibadah setiap waktu kita di bulan Ramadan hanya untuk amal ibadah, supaya menjadikan diri kita termasuk hamba yang dibebaskan oleh Allah daripada nerakanya. Karena jangan sampai justru kita masuk Ramadan malah meninggalkan puasa Ramadan. Hati-hati ya, sampean maulidan gini bisa nggak berdilai lo ya. Ingatkan, jangan karena maulidan, maulid Nabi kita kelak bakal dapat syafaatnya Nabi. Ikut daripada majelisnya ulama, kita insya Allah disyafaati oleh para ulama. Karena Nabi adalah pasti memberikan syafaat kepada kita. Hati-hati. Terlebih di saat kita adalah justru jadi orang yang dimusuhi oleh Ramadan. Karena pernah Nabi SAW ditempatkan, kelak itu ada orang sama malaikat ini diseret Pak, sambil dipukuli dengan keras. Diadab oleh malaikat, dipukul keras sambil diseret ya kepalanya. Menjerit-jerit dia, melihat Nabi dia mohon ngampun, memohon pertolongan daripada Rasulullah, manggil Rasulullah, ya Rasulullah, ghithni ya Rasulullah, tolong aku ya Rasulullah. Maka Nabi pun datangi malaikat, hei malaikat, apa salahnya, apa dosanya ini orang sampai kau pukuli begitu keras, apa dosanya ini orang wahai malaikat? Maka malaikat pun menyatakan, orang ini dapat bulan Ramadan tapi dia bermaksiat dan bahkan meninggalkan puasa di bulan Ramadan ya Rasulullah. Nabi penuh rahmah, belum nyerah. Malaikat jawab seperti itu, enggak berhenti mukuli. Nabi pun menghadap kepada Allah, memohon sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon supaya bisa memberikan syafaat kepada orang ini. Tapi apa jawab Allah? Lihat. Allah hanya menjawab, langsung menyatakan, ya Muhammad, kana khosmuhu Ramadan. Hei Muhammad, orang ini musuhnya dan penuntutnya bulan Ramadan. Sudah, Allah mengisyaratkan hanya itu. Orang ini dimusuhi oleh Ramadan, yang nuntut sekarang adalah Ramadan, bukan orang, tapi yang nuntut adalah bulan Ramadan. Maka di situ Nabi langsung menyatakan, ana bariun mimman khosmuhu Ramadan. Kalau gitu ya Rabb, aku lepas tangan dari orang yang dimusuhi oleh bulan Ramadan. Aku tidak bisa memberikan syafaat kepadanya. Hati-hati Pak ya, jangan sampai nanti kita yang cinta hadir seperti ini tapi tidak melaksanakan kewajiban kita, khususnya di bulan Ramadan, justru dimusuhi oleh bulan Ramadan dan kita bahkan menjadi orang yang celaka di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Karena itu berharap ya, kita hadir majelisnya ulama, kita tahu ini majelis untuk Syekh Abu Bakar Salim, tiru aulia yang kita hadiri majelisnya ini,
tiru langkah sirahnya mereka, tiru amal ibadahnya mereka, sekalipun kecil walaupun cuma 1% itu kita bisa tirunya. Ya, dari situ kita bisa menjadi orang yang insya Allah akan ikut dengan mereka, masuk dalam golongan dan kelompoknya mereka yang mudah-mudahan insya Allah ya Rabb. Jangan jadikan pergumulan ini hanya di dunia ya Allah, tapi jadikan pergumulan ini membawa untuk pergumulan kami sampai di akhirat nanti ya Allah. Kumpulkan kami dalam kelompoknya Syekh Karmin Salim ya Allah, kumpulkan kami dalam kelompoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rabb, dalam benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberikan syafaat kepada kami ya Allah, Nabi juga memberikan pertolongan saat kami ingin melewati siratal mustaqim ya Allah, dan kami pun bisa selamat dan bisa meminum air dari telaganya Rasulullah langsung dari tangan beliau sampai kami dihantarkan masuk ke dalam surgamu ya Allah. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin, amin Allahumma ya Rabb. Jangan jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang terakhir bagi kami ya Allah. Jangan jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terakhir bagi kami ya Allah. Tapi kami mohon kepadamu ya Allah, berkat Syekh Bakar bin Salim, panjangkan umur kami semuanya ya Allah dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kami bisa terus mendapati Ramadan di tahun-tahun yang akan datang tetap dalam keadaan sehat walafiat, keimanan kami semakin kuat kepadamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua hajat kita diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, doa-doa kita juga dijabah oleh Allah. Hadza minni, ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, yang sebesar-besarnya wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.